Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmati Radini dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia akan menampilkan video pembelajaran mengenai pendidikan bahasa Indonesia untuk tingkatan kelas 8 SMP. Adapun materi yang ingin saya sampaikan itu mengenai teks berita dan teks eksposisi. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Teks berita adalah laporan peristiwa yang disajikan oleh seseorang dalam berbentuk teks dengan tujuan memberikan informasi kepada banyak orang. Nah, teks berita ini pastinya sangat berguna untuk kita untuk mendapatkan media informasi dari berbagai halayak. Nah, teks berita ini pun banyak macamnya, bisa berupa dari majalah, koran, televisi, bahkan yang lainnya. Teks berita ini sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai media informasi yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Pastinya dengan teks berita ini kita akan lebih mengetahui apa-apa saja yang terjadi dengan dunia kita atau lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Berbicara tentang unsur-unsur teks berita, pastinya di dalam berita itu terdapat yang namanya 5W+1H. Karena di setiap berita itu pasti terdapat yang namanya apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya contoh-contoh dari 5W+1H itu seperti ini, yaitu misalnya apa peristiwa itu yang terjadi, yang kedua di mana peristiwa itu terjadi, yang ketiga kapan peristiwa itu terjadi, 4 bagaimana peristiwa itu terjadi, dan mengapa peristiwa itu terjadi, serta bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Biasanya dalam teks cerita ini berisikan tentang ini. Karena berdasarkan 5W+1H ini, informasi menjadi lebih kuat dan lebih bisa kita cerna dengan lebih baik. Jadi itulah unsur yang biasanya terdapat dalam sebuah teks berita. Struktur teks berita biasanya terdapat tiga struktur teks berita. Itu seperti yang kita lihat tadi, yaitu ada seperti timbal atau kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, bagian timbal berita, bagian kepala. Di bagian kepala berita biasanya berisikan tentang awalan dari berita yang pastinya akan menarik simpati seseorang ingin membacanya. Nah, biasanya awal berita ini akan sangat dominan atau sangat spesifik, yang mana menarik simpati seseorang yang akan membaca berita tersebut. Nah, dan unsur-unsur pokoknya ini berada di utama tersebut. Selanjutnya itu tubuh berita. Tubuh berita biasanya berisi tentang proses peristiwa itu terjadi, bagaimana, dan serta apa saja yang terjadi dalam sebuah berita tersebut. Nah, di tubuh berita inilah semuanya dijelaskan dan diuraikan secara sangat lebih spesifiknya lagi. Kemudian selanjutnya itu ekor berita. Nah, ekor berita ini biasanya berisikan penutup. Biasanya berisi hal-hal yang penting seperti beberapa pesan moral atau pesan sosial, bahkan sesuatu hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari berita tersebut. Yang pastinya akan berdampak positif bagi diri kita dan maupun diri orang lain. Selanjutnya itu kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan atau unsur teks berita itu biasanya berisikan tentang seperti yang kita lihat tadi, yaitu menggunakan bahasa baku, kedua penggunaan kalimat langsung, yang ketiga penggunaan konjungsi yang bermakna menerangkan, yang keempat menggunakan kata kerja mental, dan yang kelima penggunaan keterangan waktu dan tempat. Nah, menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus KBBI Indonesia atau PUEBI. Kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang menunjukkan kutipan langsung dari sebuah teks tersebut. Nah, yang ketiga itu penggunaan
konjungsi yang bermakna menerangkan. Konjungsi atau kata hubung dalam berita biasanya dari hasil pemikiran. Contohnya seperti membayangkan. 3. Penggunaan konjungsi yang bermakna menerangkan. Nah, konjungsi atau kata hubung yang dalam berita biasanya kata hubung dengan fungsi penerangan itu sangat jelas atau lebih spesifiknya lebih saling berkaitan. Nah, selanjutnya itu penggunaan kata kerja mental. Itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran seseorang. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan keterangan waktu dan tempat. Kenapa harus terdapat penggunaan keterangan waktu dan tempat? Karena dalam teks berita pastinya yang ditanyakan itu kapan, di mana, dan pada saat apa peristiwa itu terjadi. Yang pastinya itulah yang harus dijawab di dalam sebuah teks berita yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsungnya. Selanjutnya yaitu teks eksposisi. Seperti yang kita lihat tadi, teks eksposisi adalah teks yang berisikan gagasan atau pernyataan yang didukung dengan berbagai argumen untuk mendukung orang yang ada. Nah, biasanya teks eksposisi ini ditemukan di dalam media massa, baik di media cetak, elektronik maupun digital. Sering juga muncul dalam aktivitas debat. Nah, teks eksposisi ini juga sering muncul di dalam pada saat kita sedang berdebat, dalam aktivitas seperti diskusi, bermusyawarah, ini sering muncul. Kemudian selanjutnya itu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini terdapat 3 struktur, yaitu 1. Tesis, 2. Rangkaian argumen, 3. Penegasan ulang. Tesis ini ialah bagian yang berisikan pernyataan pendapat mengenai topik yang sedang dibahas. Nah, yang kedua itu rangkaian argumen, bagian yang berisikan rangkaian bukti atau beberapa tuturan dari seseorang yang untuk menguatkan teks eksposisinya tersebut. Nah, kemudian 3 yaitu penegasan ulang, bagian yang isinya perumusan serta penegasan kembali pendapat atau argumen yang ia sampaikan di bagian rangkaian argumen yang sebelumnya. Yaitu kaidah atau unsur kebahasan teks eksposisi. Nah, kaidah dan unsur-unsur teks eksposisinya seperti yang kita lihat tadi, yaitu salah satunya itu menggunakan kata teknis, menggunakan kata hubung, menggunakan kata kerja mental, dan 4. Menggunakan kata rujukan serta menggunakan kata persuasi. Nah, menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis yaitu kita yang berhubungan dengan bidang atau topik yang dibahas. Misalnya sedang membahas tentang kesehatan. Nah, pastinya di dalam topik itu akan muncul yang namanya seperti membahas tentang resep, diagnosis, kronis, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu menggunakan kata hubung, konjungsi, atau kausalitas. Nah, yaitu kata hubung yang fungsi menyatakan sebab atau akibat. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, yaitu kata kerja yang diharapkan pembaca terhadap apa yang digagas oleh penulis teks. Yang kelima yaitu penggunaan kata persuasif. Nah, yaitu kata yang bermanfaat, seperti misalnya hendaklah, marilah, kemarilah, dan sebagainya. Baik, sampailah kita di ujung dari video pembelajaran kita, yaitu penutup. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah mudah dipahami? Mudah bukan? Perbedaan dari teks berita dengan teks eksposisi sangat jelas sudah kita jelaskan dari penjelasan tadi. Baik teman-teman, mungkin sekian dan terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.